Pagi teman-temanku semua, terima kasih. Semoga kita semua selalu diberkati. Ngomong-ngomong masalah saat ini, kemarin tuh saya kok ada perasaan seperti apa gitu ya sob. Salah satunya mendengar itu yang ketua pemimpin atau pembentuk dari Mu'alaf Center, Pak Stephen meninggal. Yang jadi inspirasinya adalah beliau itu sangat banget ya membicarakan masalah hal kematian, bahwa hidup ini hanya menuju penantian lah kurang lebihnya gitu ya, untuk ke kematian. Dan yang diburu-buru, pesan terakhirnya itu adalah pada saat sholat gitu ya. Maksudnya hidup ini biasa aja, tapi yang dikejar-kejar adalah waktu untuk sholat, untuk beribadah lah gitu. Dan pelajaran yang sangat saya atensi, beliau ini seorang pebisnis yang menggunakan sistem syar'i gitu. Ternyata bisnisnya juga lumayan bagus, lumayan oke, dan juga hasilnya itu untuk tidak hanya serta-merta untuk kehidupannya sendiri, tetapi beliau memperbanyak sedekah untuk berbaginya. Dan ternyata beliau dengan keyakinan hakul yakin yang tinggi bahwa hidup ini hanya sementara dan menuju kematian beliau telah mempersiapkan segalanya gitu. Dan setelah saya baca kronologisnya gitu, ternyata beliau serangan jantung. Saya pikir wah, beliau ini memang mungkin karena atensinya ke bisnisnya luar biasa segala macam dan kesehatannya kurang bagus atau gimana. Ternyata setelah saya baca ulang tadi pagi gitu ya, setelah bangun tidur apa tadi saya agak lupa, beliau ini habis atau udah melakukan medical check up sebelumnya, entah bulan kemarin atau kapan. Dan pada saat mau meninggal itu pun juga orangnya kelihatan sehat-sehat aja, cuman beberapa saat merasa nggak enak badan, terus tiba-tiba nggak ada gitu ya. Begitulah cara Allah ya mematikan. Walaupun kita mau sesehat apapun, sekuat apapun, seusaha apapun, kematian adalah kepastian. Jadi saya berpikir, ya Allah, ibadah apa gitu ya, saya ini kok masih banyak banget kesalahannya, banyak maksiatnya, banyak dosanya gitu. Kepikiran juga semalaman gitu sepas tidur, ya Allah. Terus kemalam saya juga kebangun pun juga akhirnya agak delay, akhirnya saya nggak bisa sholat malam. Ya Allah, kok saya biasanya sholat malam ini telat, mungkin karena kepikiran atau apa gitu. Jadi ya itulah, kacau juga gitu, apakah karena kemaksiatan saya yang terus saya ya masih adanya hal-hal yang salah, kurang tepat gitu. Jadi pembelajaran yang buat saya ya, kita harus introspeksi everyday. Satu sisi kita harus berkarya unlimited, menjaga kesehatan, usaha dengan olahraga. Kalau saya yang jalanin, saya sama istri itu sekarang udah meritualkan atau membiasakan untuk menjaga pola hidup sehat gitu. Tetapi kembali ya guys, kita mau sehat mau apapun, kita pasti menuju ke arah ke sana, yaitu ke kematian. Jadi kita harus hakul yakin bahwa last destinasi kita, tujuan akhir kita itu adalah di sana, di hari kemudian, yaitu di hari akhirat. Bayangkan misalkan kita dipanggil oleh Allah gitu ya, di tahun ini, di detik ini, di bulan ini, kita menunggu sampai hari nanti gitu tuh luar biasa. Berapa lama gitu, coba di baris alam kubur gitu ya tuh, waduh berapa lama. Kalau kita di sana baik-baik saja sih oke, tapi pada saat kita ternyata ada siksa kubur, ada segala macamnya, wow. Jadi terus kemarin juga saya denger ini ada orang, entah ini cerita real bahwa itu nyata atau cuman dengan fakta, apakah ini cuman halusinasi, tapi saya tetap ambil pelajarannya. Dia kayak mengalami itu seakan-akan udah meninggal dan ternyata hidup kembali gitu. Dan pada saat itu bagaimana rasanya saat nyawa akan dicabut dari badan, itu serasa kayak misalkan kita hidup-hidup dikuliti, ditusuk-tusuk, sakitnya luar biasa gitu ya pada saat sakaratul maut. Dan saat nafas sudah sampai tenggorokan, yang diminta ke Allah itu minta ampun untuk bisa dihidupkan kembali ke dunia untuk beramal dan ibadah, untuk memohon ampun dan memperbanyak ibadah dan juga sedekah. Luar biasa. Itu saya kok kebayang-bayang, ya Allah,
saya ini mesti banyak maksiat segala macam. Dan pada saat sakaratul maut itu dinampakkanlah semua keburukan kita, kesalahan kita, kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dan itu katanya semalu-malunya, sesedih-sedihnya, setakut-takutnya, itu adalah hanya ingin dihidupkan kembali dan memohon ampun, untuk berikan kesempatan untuk bermohon ampun. Artinya kita yang entah ini cerita real, rekayasa atau apa, tetapi mengingatkan kembali bahwa sebenarnya ya saya yakin ya seperti itu gitu loh, bahwa kita ini di dunia ya untuk beramal dan ibadah. Dan medianya ya tentu banyak hal. Jadi kita harus menjaga lisan kita, menjaga pikiran kita dari hal-hal yang kadang-kadang ya namanya kita hidup ya, emosi, entah ke anak, entah ke istri, entah keluarga, entah dengan orang lain, selalu ada aja celah yang membangkitkan hal-hal yang membuat kita, lisan kita itu ngedumel, maki-maki, ngoceh. Itu yang saya alami, ya Allah, banyak banget ya kalau dipikir nih salahnya, dosanya yang selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari saya gitu. Jadi saya introspeksi lagi, ya Allah, mampukah kalau udah nginget gitu, kayaknya banyak banget dosa kita gitu. Ya sekarang yang saya coba jalankan ya, saya inget ya harus perbaiki diri aja lah. Apapun yang terjadi ya serahkan ke Allah. Minimal adalah melakukan hal-hal baik yang saya mampu gitu ya. Dan saya juga mengajak teman-teman semua, ingat bahwa hidup ini tidak selamanya. Hidup ini kalau dalam orang Jawa tuh hanya mampir ngombe, ya kita harus melakukan kebaikan, kebermanfaatan. Dan kita nanti pada saat kita meninggal pun kita harus meninggalkan legacy atau warisan. Warisan ini tidak cuma harta-harta, tapi saat ini kita kan zamannya sudah berubah, zaman segala macam. Harta is okay, bagus, mantap. Kita mendidikan anak-anak kita dengan harta yang baik, harta yang cukup supaya mereka kuat. Tapi juga mereka ini harta kita juga dengan well educatednya, secara agamanya kuat, secara akidahnya kuat. Ini saat ini tantangan kita sebagai orang tua luar biasa, karena anak-anak kita majority sudah jadi anak-anak TikTok, anak-anak YouTube, anak-anak anak-anak Instagram, anak-anak sosial media yang ngontrolnya luar biasa. Ya Allah, saya sendiri berat dan susah sekali untuk ke situ, karena saya sendiri juga korban dari TikTok. Ya satu-satunya cara adalah memohon ke Allah, belajar, mencoba dan memohon ampun. Oke teman-teman, itu yang ada di kepala saya bagi ini, kegelisahan bahwa hidup ini hanya sementara, dan bagaimana ya kita untuk terus berusaha berbuat kebaikan supaya bisa jadi bekal kelak di kemudian hari, di hari kekekalan. Selamat pagi, semoga kita semua bahagia, terus berkarya. Doaku selalu menyertai teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.